Elizabeth, you see the light feels it almost as big as the legend of that time. When you have figured out the mind of your ex, to tell me, 'cause you get to see me well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Sabita dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini, kami dari kelas 11 IPA 2 akan menyampaikan materi tentang teks prosedur sebagai tugas akhir semester genap tahun 2020. Di sini, saya ditemani beberapa teman saya yang akan menyampaikan materi secara bergantian. Tonton terus videonya ya. Hai, saya Feby. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur ialah teks yang berisi tentang cara membuat atau cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat dan secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari teks prosedur ialah untuk membantu para pembaca dan para pendengarnya agar dapat memahami tentang cara pembuatan atau cara melakukan sesuatu secara tepat. Hai, saya Hafid. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan dari teks prosedur diantaranya adalah yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya selanjutnya, kemudian, dan berikutnya. Nah, yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, kemudian contohnya adalah yang pertama, ibu mengiris lobak menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Yang ketiga, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Hai, saya Fahri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dari teks prosedur. Nah, jadi struktur dari teks prosedur ini ada 4. Nah, yang pertama ini adalah tujuan. Nah, bagian ini dia berisi tentang pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Terus yang kedua, bahan dan alat. Bagian ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang akan digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan yang keempat, penutup. Bagian ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Hai, saya Cantika. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam teks prosedur. Ada 3 macam teks prosedur yang akan saya bahas di sini, yaitu pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah prosedur yang tidak membutuhkan banyak langkah dan waktu yang lama. Contohnya, prosedur mematikan lampu, prosedur memilah sampah organik dan non-organik, dan prosedur mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah prosedur yang membutuhkan banyak langkah dan waktu yang sedikit lama. Prosedur kompleks harus melewati langkah demi langkah yang berurutan dengan step by step. Contohnya, prosedur pendaftaran CPNS, prosedur skripsi, dan prosedur tilang. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan dapat dipahami dengan mudah. Contohnya, prosedur membuat kopi dan prosedur memasak telur. Hai, saya Rian. Di sini saya akan jelaskan tentang contoh teks prosedur yang sudah dibuat sesuai dengan struktur teks yang baik dan benar. Contoh teks prosedur di sini tentang cara membuat pizza.
Pizza merupakan santapan khas Italia yang sangat terkenal di dunia, tak kecuali di Indonesia. Pizza dilaksanakan dengan metode meletakkan bahan-bahan di atas roti pudar pipi, dipanggang dalam oven hingga matang. Nah, pertanyaannya, andai kalian tidak memiliki oven, bisa saja kalian membuat pizza tanpa oven sendiri di rumah, tetapi tetap dengan rasa yang diciptakan di restoran-restoran. Hal ini membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kalian. Nah, silakan perhatikan langkah-langkahnya di bawah ini, serta bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan pizza. Material atau bahan. Yang pertama, setengah kilogram tepung terigu protein sedang. Kedua, 5 gram vermipan. Ketiga, 3 sendok makan minyak sayur. Keempat, setengah sendok takar garam. Yang kelima, 1 sampai 2 sendok makan gula pasir. Yang keenam, 250 ml air. Material atau bahan topping. 1. Keju mozzarella. 2. Saus tomat. 3. Bawang bombay iris halus. Dan topping kesayangan kalian, bisa bakso, sosis, ayam, suwir ayam, ikan tuna, daging asap, dan lain-lain. Metode pemasak atau langkah-langkah. Pertama, gabungkan tepung terigu, vermipan, gula pasir, garam, serta minyak sayur sampai tercampur. Kedua, tambahkan air tidak banyak, sedikit demi sedikit dibarengi uleni atau deduk hingga menyusun adonan. Ketiga, istirahatkan adonan di dalam wadah yang diblok kain basah biar adonan elastis. Selanjutnya, tumis bawang bombay hingga harum. Tambahkan topping pilihan kalian ke dalam tumisan. Setelah itu, tuang saus tomat serta saus cabai sesuai dengan selera kalian. Setelah itu, gilas ataupun giling adonan yang telah diistirahatkan seperlunya dengan ketebalan sesuai selera kalian. Buat lebih tipis bila mana kalian sang pecinta santapan renyah. Dan masak tunggu hingga matang sehingga siap disajikan. Hai, saya Azi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah menyusun teks prosedur. Caranya adalah 1. Mengartikan kata-kata sulit. Kata-kata yang dianggap sulit dapat kamu temukan maknanya melalui kamus. Arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna leksikal. Arti kata yang berdasarkan konteks disebut dengan makna struktural. Memaknai maksud teks serta keseluruhan. Tujuan hal ini adalah untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada dalam suatu teks prosedur. Misalnya, teks tentang teknik wawancara yang telah kamu pelajari sebelumnya. Topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Topiknya adalah langkah-langkah yang isinya mengarahkan seorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia bisa diterima di suatu perusahaan. Hai, saya Faris. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menjunting teks prosedur. Dalam sebuah teks prosedur, mungkin kita menjumpai beberapa hal di dalam teks tersebut, mulai dari struktur, kaidah, hingga penggunaan tanda bacanya. Sehingga diharapkan dengan adanya penyuntingan teks prosedur ini, kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki, sehingga pembaca tidak akan kesulitan dalam memahami dan menjalankannya. Baiklah, berikut tahapan-tahapan dalam menyunting teks prosedur. Yang pertama, membaca dan mengamati teks yang ingin disunting secara seksama. Kedua, memahami kaidah bahasa dan struktur teks dengan benar. Ketiga adalah memahami dan meneliti kesesuaian bahasa dan ejaan yang digunakan. Yang keempat adalah memperbaiki bila ada kesalahan dan ketidaksesuaian di dalam teks. Hai, saya Armanda. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyampaian materi yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah, yang berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, teks prosedur dibagi dengan 3 tujuan. Ini yang pertama, itu adalah memberikan suatu petunjuk terhadap sesuatu. Yang kedua adalah memberikan suatu kebutuhan yang diperlukan sebelum memulai.
Nah, yang ketiga itu membantu para pembaca untuk membuat sesuatu atau tata cara. Yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur sendiri ciri-cirinya itu ada 4. Ini yang pertama itu adalah adanya suatu tujuan dalam pelaksanaan kegiatan atau juga langkah-langkah prosedur. Yang kedua, adanya suatu bahan yang diperlukan apabila suatu prosedur tersebut bertujuan untuk dapat menciptakan suatu produk. Yang ketiga itu adalah adanya suatu tata cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai proses yang dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah adanya batasan suatu hal yang harus dipatuhi dalam proses pembuatannya. Nah, ciri-ciri yang terakhir dan yang keempat, adanya penyuntingan. Nah, penyuntingan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks. Misalnya, kesalahan dalam kebenaran dalam isinya, kaidah-kaidah bahasanya, struktur teksnya, ataupun penggunaan ejaan atau tanda baca. Jadi seperti itu penjelasannya teks prosedur kawan-kawan. Sekarang udah ngerti kan? Nah, mungkin udah cukup ya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.